Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teti Satraki. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar. Ya teman-teman, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu gaya belajar. Gaya belajar adalah cara individu memproses, memahami, dan mengingat informasi yang telah mereka pelajari. Ya teman-teman, yang berikut adalah fungsi gaya belajar. Fungsi gaya belajar adalah untuk membantu individu memahami cara terbaik mereka dalam memperoleh, memproses, dan mengingat informasi. Dengan mengetahui gaya belajar seseorang, kita dapat merancang metode pembelajaran yang lebih sesuai dan efektif untuk individu tersebut. Ya teman-teman, yang berikut adalah teori-teori gaya belajar. Teori-teori gaya belajar yang pertama adalah teori gaya belajar Cole. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki 4 gaya belajar, yaitu belajar melalui pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen. Yang kedua adalah teori gaya belajar Dunn. Teori ini menyatakan bahwa gaya belajar individu dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu lingkungan, suasana hati, stimuli, dan pola belajar. Yang ketiga adalah teori gaya belajar Felder dan Silverman. Teori ini mengidentifikasi 4 dimensi gaya belajar, yaitu aktif atau reflektif, visual atau verbal, sensorik atau intuisi, dan urutan global atau urutan detail. Yang keempat, teori gaya belajar Honey dan Mumford. Teori ini mengidentifikasi 4 gaya belajar, yaitu aktivis, reflektif, teoritis, dan pragmatis. Yang kelima, teori gaya belajar Park. Teori ini mengidentifikasi 4 modalitas gaya belajar, yaitu visual, auditori, kinestetik, dan membaca atau menulis. Ya teman-teman, yang berikut adalah jenis-jenis gaya belajar. Ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual adalah dengan melihat gambar atau diagram. Yang kedua, gaya belajar auditori adalah dengan mendengarkan. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik adalah dengan melakukan atau bergerak. Teman-teman, yang berikut adalah pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar. Gaya belajar dapat mempengaruhi prestasi belajar seseorang karena setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Jika seorang siswa memahami gaya belajarnya dan menerapkannya dalam pembelajaran, maka prestasi belajarnya cenderung lebih baik, karena ia dapat memaksimalkan proses belajarnya. Namun demikian, gaya belajar tidaklah satu-satunya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Ada faktor lain seperti motivasi, lingkungan belajar, dan metode pengajaran yang juga berperan penting dalam keberhasilan belajar seseorang. Ya teman-teman, yang berikut adalah hubungan antara gaya belajar dan prestasi belajar. Hubungan antara gaya belajar dan prestasi belajar adalah jika seseorang dapat memahami gaya belajarnya dan menerapkan strategi yang sesuai dengan gaya belajarnya, maka prestasi belajarnya cenderung lebih baik. Hubungan antara gaya belajar dan prestasi belajar mengacu pada korelasi antara cara seseorang belajar atau gaya belajar dengan hasil belajarnya atau prestasi. Ya, yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar dan prestasi belajar. Yang pertama, kepribadian. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda
dan hal ini memengaruhi gaya belajar serta cara mereka menyerap informasi. Yang kedua, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang sesuai dapat membantu meningkatkan prestasi belajar seseorang. Yang ketiga, motivasi. Tingkat motivasi seseorang dalam belajar juga mempengaruhi prestasi belajarnya. Jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, maka mereka cenderung lebih bersemangat dalam belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Yang keempat, metode pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan oleh guru atau instruktur juga dapat mempengaruhi gaya belajar dan prestasi belajar seseorang. Yang kelima, kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental yang baik dapat membantu seseorang lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Yang keenam, teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat mempengaruhi gaya belajar seseorang. Yang ketujuh, pendekatan belajar. Pendekatan belajar seseorang juga dapat mempengaruhi gaya belajarnya.